Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Zefania pasal 1. Firman Tuhan yang datang kepada Zefania bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segalanya dari atas bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa para Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para raja-raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan, dari perkampungan baru dan bunyi renuntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbun perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan akan berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaan akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sungguh dekat dan akan datang cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesukaran, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pelik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya sebab kebinasaannya. Malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Penjelasan Zefania 1 ayat 1 sampai 18. Kitab Zefania adalah nubuatan keras dari Tuhan melalui Nabi Zefania pada masa pemerintahan Raja Yosia.
Sebelum Yosia melakukan pembaharuan rohani besar-besaran di Yehuda, situasi saat itu penuh dengan penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kemunafikan. Bangsa Yehuda hidup seenaknya, mencampur ibadah kepada Tuhan dengan penyembahan dewa-dewa lain, khususnya Baal dan Milkon. Tuhan marah besar dan jepanya diutus untuk menyampaikan peringatan keras tentang hari Tuhan, hari penghukuman besar. Ayat 2 dan 3, Tuhan akan menyapu bersih segala kejahatan. Ini menegaskan bahwa Tuhan bukan hanya murka atas manusia, tapi seluruh ciptaan akan kena dampaknya karena dosa manusia. Ini menunjukkan seriusnya akibat dosa. Selanjutnya, kemunafikan rohani dibongkar, ayat 4-6. Menegur orang yang pura-pura setia kepada Tuhan, tapi diam-diam tetap memuji berhala. Tuhan tidak bisa ditipu. Ayat 7-18, hari Tuhan itu pasti datang, menggambarkan betapa dahsyat dan menakutkannya hari Tuhan. Ada ratapan kehancuran, kesusahan, kegelapan, dan kebinasaan total bagi mereka yang keras hati dan tidak mau bertobat. Ayat 18, harta tidak menolong di hari Tuhan. Menegaskan bahwa jikapun kita punya emas, perak, kekuasaan, atau status, tidak bisa menyelamatkan siapapun dari murka Tuhan. Satu-satunya jalan adalah pertobatan. Renungannya dan relevansinya untuk kita saat ini. Tuhan itu panjang sabar, tapi ada batasnya. Kadang kita merasa Tuhan diam saja saat dosa merajalela, ketidakadilan makin nyata dan dunia makin rusak. Tapi firman ini mengingatkan kesabaran Tuhan bukan berarti Ia setuju, tapi memberi waktu untuk bertobat sebelum hari penghakiman tiba. Jangan bermain-main dengan iman. Banyak orang zaman sekarang setengah hati ikut Tuhan. Di gereja seolah-olah rohani, di luar hidup seenaknya, bahkan kompromi dengan dosa. Jepanya mengingatkan Tuhan melihat hati kita, tidak ada ruang untuk pura-pura. Hari Tuhan bisa datang tiba-tiba. Bisa dalam skala besar atau akhir zaman, atau secara pribadi dalam kematian. Pertanyaannya, sudahkah kita siap? Jangan tunggu besok untuk bertobat, karena hari itu bisa datang kapan saja. Jangan andalkan dunia. Banyak orang merasa aman karena punya uang, jabatan, relasi, dan atau prestasi. Tapi semuanya itu tidak bisa menyelamatkan kita dari murka Tuhan. Keselamatan hanya ada dalam hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Aplikasi praktis untuk hidup kita saat ini. Mari introspeksi diri. Adakah hal yang tersembunyi yang kita sembah selain Tuhan? Mungkin popularitas, uang, dan kenyamanan? Hiduplah dalam pertobatan setiap hari, bukan cuma di mulut tapi nyata dalam perbuatan. Jangan tunda memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, tetaplah setia meski dunia akan bebas berbuat dosa, karena hari Tuhan pasti datang. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.